Iya, selamat datang di Horror Des episode ke-15. Ke-16. Oh, 16. 16 ya. Saya Popok Kusen. Saya Sableng. Dan hari ini kita kedatangan tamu temannya Sableng. Dia Kentir. meminta namanya disebut Mas Kentir aja katanya. Karena gak enak kalau pakai nama asli. Mungkin nama aslinya terlalu mengerikan kali ya. Mungkin ada berbau-bau Widodo atau Pranowo. Ini podcastnya bukan podcast politik ya. Jadi hari ini Sableng versus Kentir. Iya, jadi Kentir ini akan menceritakan beberapa cerita yang dia alami. Jadi Kentir ini mirip kayak aku ya, rada-rada kayak skeptis gitu. Tapi dia sensitif. Kalau aku kan skeptis dan tidak sensitif. Dia versi hybrid. Hybrid sih. Menurutku lumayan sih, ceritanya ada 3. Ya cukup oke lah, cukup menarik untuk disimak. Lucu juga ya, lucu. Orangnya kocak soalnya orangnya. Kocak, dan ini ceritanya itu dari pulau ke pulau. Jadi ada yang di Semarang, ada yang di Sulawesi Tenggara. Iya, ya, gitulah dan nanti. ada yang di Westing ya. Itu toh. Ya, itu toh. Jadi langsung aja lah ya, sekarang kita dengerin. Tapi seperti biasa, kalau kamu mau ngirim cerita-cerita horor segala macam, bisa ke Instagram kita @horror_des, S-nya 3. Terus bisa juga komen-komen di YouTube kita, di Spotify bisa nanti kita subscribe ke YouTube kita juga ya. Jangan lupa di subscribe. Supaya membantu kita. Betul, karena kita sekali. percaya Horror Des ini tuh memiliki banyak sharing, efek positif kepada semua orang. Betul. Jadi kalau kamu share kepercayaan itu kayak kita ya akan beneran terjadi. Karena kan ada di film apa ya yang katanya kalau kita semakin tidak mempercayai Sinterklas misalnya, terus powernya Sinterklas menurun, atau ono kayak ono kan. Pokoknya ya Jack Frost ya, sing ono kelinci Paskah, ono powernya melemah karena orang tidak percaya. Jadi kalau kamu percaya sama kita ya tolong di-share. Kitanya makin kuat. Supaya kita menguat. Iya, bukan setannya tapi kitanya. Dan sama-sama kita memajukan wisata spiritual Semarang. Iya, kita ini kan pokoknya intinya kan lokal Semarang gitu loh. Jadi kita gimana? Lah kok ke Sulawesi? Oh iya. Lah kok Monster of the Week-nya luar negeri? Wow. Semarang itu bisa di mana saja. Orang Semarang bisa tersebar di global, act local. Oke. Ya udah, langsung aja kita mulai ya. Ini sekarang kita panggil si Kentir ini dan kita suruh dia langsung cerita aja. Silakan. Ya, tiba waktunya sekarang untuk mendengarkan cerita dari temannya Sableng hari ini ya. Mas Kentir ya. Mas Kentir. Siap, Sableng versus Kentir. Nama ini nyalek ya, nama nyalek. Persiapan 2029. Harus punya nama panggung tuh. Kentir versus Sableng. 2029 tapi. 2029. Kok enggak 2024? Belum ada duitnya. Anu dulu. Kentir ini temen apa? Temennya siapa? Temen dari gini. mana? Boxing dulu tuh. Boxing, iya. Kita kenalnya dari 2016 ya kok. 2016 sudah lama juga Temen lumayan. boxing tapi punya pengalaman horor. Banyak ini. Banyak kalau saya banyak. Banyak. Cuma memang mungkin roto edan we. Banyaknya tuh apakah iso melihat, apa iso merasakan, apa Mungkin kalau menurut saya sensitif kok. Cuma karena saya karakternya seperti ini, jadi saya buat santai. Karena contoh beberapa hal perubahan yang kata teman saya yang bisa, saya pun bisa merasakan dan saya merasakan dia melihat gitu. Tapi kalau saya sendiri pun menurut saya mosok iya. Tapi kalau kata yang bisa-bisa katanya bisa, tapi kan yang bisa valid. Tapi kalau saya sendiri kan karena saya penakut ya, jadi tak anggap aura gitu. Dan ini paling banyak yang mau tak cerita nanti kayak gini kok. Saya tuh horornya masih ketunda kok. Ketunda. Maksudnya pengalaman contoh ini di sini kok. Tiba-tiba mamanya Koko ada nih bertiga kan keluar ngerokok nih. Terus habis itu ada yang nyauri, nenek mana? Oh kenapa kok gini? Bargi tak parani, lo kok ora ono. Bargi Koko ternyata baru pulang dari Indomaret loh. Tapi aku baru mungkin wong liya. Tapi nanti setelah putus kok gini tuh, wah setan sih ki asu. Fix iki mau setan aja. Karena nek tak pikir tenanan drop aku kok. Semaput kan tak lucu abot. Diangkat tak bisa nanti. Oke. Nanti berarti cerita dulu. Banyak kok. Cerita dulu nanti setelah itu baru dinilai oleh Popo. Boleh. berapa cerita? Kemungkinan 3 aja ya gue. 3 ya, urut ya dari yang paling ora medeni sampai medeni. Wah, tuh. Nek ketuker piye ora apa-apa ya? Ketuker ya. Tukar ya nanti nilainya tak tuker. Saya enaknya aja. Oke. Langsung aja waktunya 30 detik. 30 detik ya. Betul. 30 menit, 30 menit kurang lebih tapi. Oke, monggo. Jadi begini kok.
berawal dari sebuah cerita itu, nggak usah pakai gitu ya, nanti kayak dari kisah dikisahkan itu nggak usah gitu. Jadi gini kok, cerita pertama mungkin dari pengalaman saya yang bukan terbaru sih kok, agak dewasa ini aja lah. Pas kuliah zaman ya dulu tapi nggak dulu banget, karena yang 2 terakhir itu kayaknya dulu banget gitu loh. Jadi itu KKN kok, aku KKN di sebuah tempat di Semarang, di daerah Mijen kalau nggak salah, di daerah Mijen apa Ngalian apa Tugu ya, pokoknya sekitar itulah Karsden itu. Terus memang kata KKN itu terus sebenarnya semua berjalan seperti biasa aja sih kok, aman hari ke hari kan totalnya sebulan kok. Lah tidurnya itu di rumah dinas di samping kelurahan. Kalau nggak salah itu rumah dinasnya Pak Lurah deh, kalau nggak salah ya. Atau mungkin rumah dinasnya pokoknya untuk siapa kurang tahu diperuntukkan, tapi yang jelas rumah dinas dari kelurahan. Lah seiring berjalannya waktu tuh sebenarnya semuanya tuh berjalan biasa-biasa aja kok, sampai pas itu hari ndelalah iki pas ulang tahunku kok. Nah, jadi intine cedek iki to. Ya nek ulang tahun kan wis lewat wingi kok. Nah, tapi pada saat itu ya di bulan Oktober juga di tanggal 27 aku tak promosi iki. Ulang tahunku udah 7 Oktober, kalau yang mau ngadu tak kado balik. Pasti. Terus habis itu jadi ceritanya kan habis kegiatan itu biasa kan, kalau KKN kan pengabdian nih, mulai dari Anjang sana berkunjung, terus apalah macam-macam bla 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 dan bla 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 lah. Kesel gitu intinya, full kegiatan nih, banyak kegiatan. Habis itu istirahat nih kok. Aku sampai lupa kok. Nek aku hari itu ulang tahun kok. Itu ya. Sangar sih kok, aku sampai lali lagi. Pala aku wis siang, wah kudune bengi iki ada surprise iki kudune gitu. Nah, malam mulai mencekam gitu. Karena aku turu sih, masih aku gak ngerti mencekam ora, tapi versiku katanya mencekam wae lah. Tidur tiba-tiba ada banyak keributan kok. Suara-suara. Aku tangi kok mbek wedi karena kanan kiriku cah-cah aku wis ra ono kabeh kok. Bener-bener ra ono kabeh. Tak golek iki kok, cah-cah ini kan sudah kok enggak ada nih. Tidur. Enggak ada kan, harusnya tidur bareng-bareng satu kamar toh kok. Kok nggak ada. Habis itu aku keluar kok, kan jadi bentuk rumahnya itu ya kayak rumah tipe 21 apa 72 ya kok, yang pokoknya ruang tamu 2 kamar mandi 1. Jadi kamar ini masuk, ini ruang tamunya, sini dapur, sini kamar mandi. Jadi sebenarnya satu tempat yang terbuka semua lah, maksudnya gampang, nggak ada belokan untuk ke satu tempat satu dan ke tempat satu ke lainnya gitu loh. Nggak ono kabeh kok, suara banter kok, terus ono suara trompet barang kok. Nek aku kepikiran macam-macam, mosok meh kiamat kan pikiranku tuh sangka kala. Ternyata ini belum begitu horor kok, karena boleh cah-cah sing nganggo trompet iki cah-cah pakai sing sporteran lah. Aku nggak jadi takut dong ini. Ada kok orangnya, karena rumahnya itu di belakangnya persis itu kebun semua aku. Kebun pisang. Dan mesti pernah dengar rumor dengan pohon pisang kan, apapun di kebudayaan apapun itu pohon pisang nyamari sih kok. Apalagi sing ada pelepah jantungnya yang merah-merah itu loh, gantung. Wis to, akhirnya ya wis to diikat aku kok di pohon di belakang di antara itu. Diikat set yo di biasa to, lempar banyu, telur dan lain-lain, jar-jar ke set. Lah, terus habis itu tuh wis selesai to, ono bapak-bapak sih kok teko. Ngamuk lah intinya, warga ternyata berisik karena terlalu rame nyeneni. Ya wis lah intinya dengan berbagai macam permintaan maaf dan lain-lain wis selesai. Terus Caca pergi kok, karena kayak masnya mungkin mau aku tuh lupa aku, tapi pada saat itu sempat ada momen yang aku akhirnya ada sekitar 10 sampai 15 menitan ditinggal di situ. Tapi memang jaraknya nggak jauh banget kok, sekitar sama kebun itu ke masuk rumah itu sekitar 5 sampai 6 meter. Masih terikat di pohon. Nah, jadi memang rodok bargi terus toh aku. Tapi aku masih dengar suara cah-cah iki ngobrol apa ketok iki nyiapke roti apa-apa, aku ndak tahu lah. Banyak itu kok, sekitar 10-12 orang kok. Sama aku 13 apa sama aku 12-an, intinya agak banyak gitu loh. Habis itu lah di tengah aku terikat ini kok, ada yang datang lagi kok. Tapi ndak marah, halus. Intine ki ngopo le ning kene, ngopo wis bengi kok ndadak dolan koyo ngene. Nanti anu lho, kena molo lho, ngono lho.
mboten Bapak ini ala yus kok tak usah do kakek neko-neko. Ndak ini sudah mau selesai tapi aku ndak bisa begitu lihat karena kan di telur dan tepung tuh begitu banyak. Gini. Oh ya wis lah langsung bar ki kancaku ono sing marani. Kowe ngopo ngomong-ngomong dhewe karena kan itu pintunya dibuka. Itu pintunya dibuka kok. Jadi gini loh, kayak anggap aja ini pintu. Ya, kelihatan. Ini pintu belakang itu udah kebun toh. Dan di sini ada aktivitas dan aku neng kono. Jadi aku pun melihat Caca dengan suara ya 1 2 kan ada yang kan di dapur itu. Mereka pun bisa melihat aku gitu loh. Dan suara kan yo jenenge wong mboten Pak, ya normal gitu, mboten normal. Jebule iki jarene aku ngomong dhewe iku. Lah ning kono aku langsung mikir ngene, wah iki fix A1 setan. Ngono ta. Tapi aku kan aku diiket ki, aku kan motor. Ketok iki ya rasane. Mungkin nek dikesane lucu karena aku yang ceritaku. Tapi nek aku yakin pemirsa, penonton yang mengalami posisi itu di detik itu mengalami peristiwa seperti itu, aku yakin bergetar karena sepersekian detik aku sampe kok tak undang kabeh. Napa ora apa-apa rene wae mbokan. Aku njaluk rokok. Wah, aku wis karena kowe ngopo wae ngomong mbek sapa? Loh, aku pertama cuma tak pikir kan guyon lagi toh dalam tema ulang tahun gini-gini. Malam itu enggak tak terus kok, cuma iki fix setan. Tapi tak batin, akhirnya harus dilepas, lah santai-santai masuk lagi ngobrol adus. Sing tak lakoke turu ku. Turu ki. Lah, meh turu ding ngantuk. Cek meh turu, tiba-tiba neng sampingnya itu memang TK aku. Sampingnya, jadi rumahnya ini kan seperti ini. Ini kan kelurahan kok. Ada sekitar 10 meter ada rumah. Belakang itu kebun-kebun. Belakang agak ke nyampingnya dikit ada TK. Ruang ada tengah. Kan nggak ngerti kok gitu jam 3 pagi. Tapi aku ya nge sampai jadi intinya pada saat itu kisaru tak cerita aku ya. Mas iki memang ada apa nek kalau di gym kan ada gym crush ya. Ini KKN crush ngono. KKN crush jadi sambil ngobrol bareng-bareng lah satu kamar gitu. Gugah, ngopo toh? Kendak krungu apa? Ora ki lho rame, ora apa-apa paling jek do sekolah setane. Aku dengan ngantuk ngono. Karena memang aku baru kita turun sampai pagi kok, baru tak ingat-ingat. Ternyata di malam itu aku pun mendengar kok. Bener jenengan ngerti ndak sih nek rame sekolah? Teriak menek sing dolanan iya dengan bagaimananya rame sekolah TK. Itu yang tak dengerin sebenarnya. Cuma lantaran aku ngantuk kuat dan aku sudah keweden sing pertama. Wis to, ora apa-apa ora wong sotane dodolanan. Lah baru tak cross check ke temanku termasuk siangnya kan udah siang niku. Mau bengi ki ngomong apa? Jarene aku ngomong dhewe. Ada temanku orang Purwo dadi. Ki nek nonton wong ngerti sing tak maksud pasti. Pasti nek wong nonton video iki den ngerti. Ya komen aja. Aku mau bingung ngomong mbek wong ki ndak ngerti. Ora ono wong Mas, sepi. Kowe iki ngomong dhewe ngono. Ah, tenane. Ya wis, berarti wis fix ini setan kok. 2 hal. Mulai dari yang bapak-bapak tadi masih orang. Aku kan ndak tahu ini bentuk. Wong aku ndeloke cuma menungso kan karena wis sembayangnya telur dengan tepung wis sembayangnya lah dengan di muka dan lain-lain. Yang kedua suara keramaian itu. Menurutku ada relate-nya adalah ketika ada pesan kowe gawe keramaian ning gini. Kan wong kan ngomong to aja gawe kok ngene ra wis sebengi sing aja ento ndak kena molo kowe ngopo to wis doler. Kan habis itu turu kan malah jadi suara TK sing rame banget gitu loh. Makanya dan tapi ya karena seperti itu aku baru merasakan ketakutannya setelah itu. Bener-bener setelah itu dan itu untung H-3 dari sebelum selesai. Jadi nggak lama banget tapi semenjak itu aku sudah tahu turu kuno balik rumah tak lakoni laju. Tapi nek takoni aku ono kerjaan gitu. Jadi ben ketok buat teman-teman KKN kalau yang dulu taunya aku kerja, kowe tak hapusin deh. Aku keweden kuwi. Itu sih kok yang pertama. Oke, cerita pertama. Ya 7 lah, 7. Horor lucu sih, tapi nek diiket dhewean keweden pasti positif. Horor dono. Kok medeni sing diiket di pohon daripada yang malam sekolah rame. Lah dicancang ra iso apa-apa lho ki. Aku mau mikir kok, bejo cuma dijak ngomong. Piye nek rodok sing kok film-film KKN Desa Penari sing rodok sakti-sakti lah setane. Wah pindah alam aku. Aku kecancang tetep kok koncoku beda kabeh. Medeni. Oke, cerita yang kedua sambung. Boleh kok. Kalau kedua ini saya itu antara bingung kok. Kedua apa ketiga tapi nanti biar koko yang menilai lah. Tapi yang jelas ini ceritanya tentang rumah saya sendiri kok. Sampai sekarang masih ditempati. Kalau itu versinya bukan cuma saya kok. Siapapun yang pernah ke rumah
baik yang benar-benar bisa atau yang nggak bisa atau yang punya niatan agak jelek itu kena semua aku. Dan sampai saya pernah punya teman zaman SMA itu sampai sama sekali nggak pernah mau ke rumah saya lagi. Sama sekali, dengan dia cuma ngomong sama saya biasa, tapi saya dengar akhirnya setelah sekian lama ke teman-teman ojo rono dengan keangkerannya dan lain-lain, serius. Dan setelah sekian lama itu saya baru mendengar dari orang lain. Rumah saya nih ora tak sebut ke alamatnya ya, tapi daerah Gombel, iso bayangke lah ya. Dengan segala, kalau yang orang Semarang pasti tahu Gombel lah, dengan segala kearifan lokalnya ya. Terus jadi ini yang tak ceritakan anu aja kok, SMA. Zaman SMA. Karena yang paling parah pergerakannya itu zaman SMA. Lah, jadi kita dulan semua. Kan sering rumah dulu kan orang tua kerja di luar kota. Dua-duanya. Luar pulau malahan, luar pulau Jawa. Jadi kan rumah sering kosong. Dalam arti kosong tuh ya saya sama saudara. Ya maksudnya ya bukan kosong, lebih ke jadi base camp karena tidak begitu ewuh gitu loh. Tidak ada banyak, tidak ada orang tua, santai kan. Ya, paham lah mesti kita semua. Dolan dan lain-lain sampai pada momen tuh intinya ada satu temen cewek, karena temennya koncoku dijak lah bareng nongkrong bareng ngobrol-ngobrol, tiba-tiba cekikian ku. Nek kuwi pengalaman pertamaku sih, karena gini, aku sering mendengar, aku sering melihat, maksudnya mendengar dan melihat dari cerita orang langsung tentang rumah itu atau orang yang sekitar rumah itu, tapi aku sendiri tuh belum pernah aku, sama sekali. Jadi menurutku itu pertama ada benar-benar aku berinteraksi secara langsung gitu loh maksudku. Intinya kesurupan lah aku. Lah kesurupan bingung ki aku jujur, iki meh tak wacake apa? Aku ngaji ra iso ki siji sing pertama. Keloro nek Katolik salah maca to aku. Nek tak takoni ra jawab apa Buddha barang kan Hindu kan kita Pancasila to Bhinneka Tunggal Ika. Aku pernah dengar dari stand up komedian Mongol nek ana wong kesurupan kudu mbok takoni agamane apa sih setane. Dan kuwi bener-bener ora tak apa-apa sih aku wedi. Karena kasus modar iki. Ki opo ki aku mengopo ki. Akhirnya saya nulungi koncoku. Mbah dia bener bisa apa ndak? Kan rame niku ada sekitar 15 16 di bawah 20 orang lah. Emang koyo rame-rame emang biasa do tongkrong gitu loh zaman. Anu, siang-siang apa malam-malam? Malam, petang. Maghrib berarti ya, maghrib. Karena kan sepulang sekolah tuh pasti tuh. Kita pulang kan jam 1, jam 2 tuh nongkrong. Biasanya kan sampai jam-jam 9, jam 8, jam 7 mentok itu baru pada pulang. Ada yang nginep juga karena memang kan aku di Catman, jadi memang ono sing loh. Nah itu benar kok dari dulu teman-temanku semua pasti yang kenal aku. Ini pasti tahu kok aku sering ngejak turu orang di rumah. Pamane nek gini lho. Dadi contoh kita toko main bertiga aku. Ayo ku nek kokon bendino nek kok popo sing pas gak bisa ya Korean atau ngono. Pokoke mesti ngono karena wis kayak karena ndelalah juga maksudku kan mereka juga banyak yang pada saat itu mungkin yo broken alus ya, omah masih broken home alus gitu. Jadi lebih seneng turunin omah juga gitu loh. Mungkin loh. Ojo kroso lo Cak. Terus habis itu mulai cekikian paham lah kok yang kira-kira kayak di TV itu hampir menurutku relate kok sing pelan-pelan menuju ke puncaknya. Lah ditulungi sama temen rame-rame ono sing barki kejak ya seperti aku ndak bisa mendefinisikan seperti yang diketahui aja lah, mengejang terus memberontak dan lain-lain. Bingung nih, ada yang mencet jempol kan jarine ono sing mencet jempol rame-rame ono sing macake apa lah dipacak-pacake kabeh sebisane mereka. Sing tak lakoke cuma duduk di kursi teleponku. Dadi kan on telepon omah aku ki jadi aku meh ngopo ya dan tak deloki terus ngono. Itu sekitar 15 menit aku membantu aku. Sampai akhirnya saya nulungi ke melu kesurupanku. Wah, A1 jadi sampai ugi boleh parah aku bantingi toples. Saiki aku musuhan kok mbek wong iki. Karena toplesnya pecah kabeh senene semehku kok. Parah aku wis musuhan suwi iki, musuhan sih. Bercanda lho. Musuhan suwi. Toplesnya beling pirek kok. Lah kuwi kan apane kan tahu kan ibu-ibu dengan segala macam ketoplesan dan ketaperweran. Ngeri sih. Sat-sat kuwi seko Aceh. Kuwi kedap udara, saiki wis ra ono meneh. Kowe cek regone to tak cek kok 750 saiki. Pirek sing apalah. Sing gitulah pokoknya. Apa lah. Wes habis itu wah itu makin panik kok. Aku masih megangi gagang telepon. Dan ini bukan tak pegang sambil tak liatin ini aku meh ngopo. Aku batek tapi kok dalam hati berdoa cuma aku akhirnya kayak bukan menantang ya, aku lebih membuktikan kayak
Jari ini, jadi tak ceritain dulu aja kok. Rumahku ini bekas salah satu pejabat tinggi di Jawa Tengah. Aku ngomong wis bahasa kasare, bukan bahasa kasar, memang literally mantan gubernur Jateng. Zaman dulu memang enggak ngenangi kayaknya. Zaman dulunya itu sepertinya sebelumnya Pak Bibit deh. 2 sebelum apa sebelumnya persis aku lupa, tapi agak lama sih, tahun-tahun 78-an lah, 70 80. Lah, beliau sekarang juga masih hidup. Anaknya yang masih hidup. Anak-anaknya maju pileg besok. kayaknya beliau mungkin enggak sih, pengusaha soalnya. Terus habis itu aku baca karena jadi tak cerita sejarah dulu, karena rumah itu dulu kan beliau ini juga tentara dulunya, bintang 2 apa 3 saya lupa, dan cukup terkenal dalam arti mulai dari zaman dulu kan tahu toh masih tentara pun dan lain-lain, mereka kan kadang kita ilmunya kan tidak hanya menguasai ilmu duniawi, kadang ilmu kebatinan juga kita menguasai. Karena memang kata bapak dulu waktu membeli itu di situ, dan itu sudah banyak yang ngomong kok. Ada 3 orang pinter. Kalau saya sih kan tidak tahu nih versi pinternya dia, tapi maksudnya diakui orang ini orang pinter. Tidak saling kenal ya kok. Tidak saling kenal tuh maksudnya kadang aku sing gowo atau konco-koncoku bapak apa itu semua omongannya selalu sama kok. Di rumah itu banyak sesuatu, mulai dari pusaka maupun peninggalan. Intinya memang jadi memang ternyata semua itu relate. Kenapa memang itu? Karena memang di situ memang ibarat kata ya namanya tempat untuk berlatih, ada tempat untuk melakukan hal seperti itu kan pasti banyak terjadi hal-hal seperti itu. Ibarat kata kalau mohon maaf kita ngomong nemu pemabuk, pasti nek klub malam pakai pemabuk kan seperti itu tempatnya lah, ini seperti itu. Itu yang ngomong orang banyak. Karena habis itu setelah itu aku batak. Intinya aku cerita sejarah ini. Memang benar dulu pertama dibeli itu rumputnya tinggi-tinggi, ada fotonya beliau gede, terus dengan berbagai macam bla 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 bla. Akhirnya aku batak kan, wah piye iki aku rak mudeng makin parah nih kok mecai masih berarti 2 orang kan. Sing liya pun melu ikut bingung karena kalaupun ini actingnya maksimal gitu loh. Maksudnya dalam arti kalaupun itu mereka bercandanya pun bikin kita takut udah nggak jadi lucu gitu loh. Dan maksimal. Jadi kita positive thinkingnya adalah kalaupun bercanda iki sakit minimal ya psikopat atau sakit jiwa. Yang intinya kita pun tetap butuh pertolongan gitu loh. Bukan yang kalaupun enggak berarti bener kan seperti itu. Dan enggak mungkin kita ada yang bisa seperti itu toh. Tak batek tok kok. Aku bener-bener batek berdoa sing wis aku wong kene, aku omah iki. Intinya saya ngomong sama penunggunya. Secara tidak langsung versi saya loh. Mbok tulung, kan yang gini kita saling bantu. Kan pernah lah ada beberapa ya kayak Pak Ade saya dan lain kan ada yang mudeng juga. Jadi kan katanya sih energinya sudah bersatu. Jadi sama bapak sama yang punya rumah kan intinya, makanya saya kan tidak pernah merasakan nih kok, saya pernah bilang tuh. Jadi padahal teman-teman ngerasakan kok. Terus habis itu tak batak mbok tulungi aku. Aku ngomong iki dalam hati loh kok. Nek memang yo mbok tulungi. Terus aku sempat ngucap intinya bengok aku lupa apa tapi nek tulungi hilang kok. Langsung detik itu dua-duanya itu hilang. Maksudnya langsung bukan sadar tuh, langsung diam lemes pelan-pelan lah sampai yang cowok pelan-pelan sadar, yang cewek masih agak lama sadarnya. Nanti seperti itu. Lah di situ kan saya merasa, mosok iya, masih aku sempat mikir, mosok tenan iki gara-gara apa mungkin berarti. Tapi kan jadi menurut saya kenapa saya bilang agak pasnya momentumnya adalah ketika kita semua nggak tahu nih gimana cara, kan kita bukan orang yang ahli di bidang itu atau mengerti lah di bidang itu. Bingung makin parah mencoba menolong dengan panduan yang umum aja, membaca surat-surat pendek yang versi Islam ya kok. Di banyak ada yang pernah dengar jempol dan lain-lain, itu aja tidak menimbulkan perubahan, malah jadi kesurupan kan yang nulungi kan tadi. Langsung wis lah udah mulai mereda, selesai. Lah di situ akhirnya selesai nih kok. Udah aku akhirnya nggak pernah si yang mecahin pirak itu, makanya bilang Musa nih wis tak tau ning omah. Lah kuwi sing cerita ning ndi nek. Ojo, tapi nek den tak takoni aman sesuk dia nggak cerita itu, saya malah tahu sekitar 2 sampai 3 tahun setelah itu kok. Lah akhirnya kan tetap banyak nih teman yang ke situ, anak-anak musik dan lain-lain, silih berganti beda-beda orang. Di situ ada kerelatan adalah begini kok, ketika sering berjalannya waktu ada 3 teman yang 3 orang ini tidak saling mengenal dan 3 ini kumpulan berbeda. Omongannya sama kok. Jadi depan rumah tuh ada kebunnya kok. Kayak halaman, ada pohon mangganya. Ning kono no. Itu katanya mbah-mbah. Di tengah ada di ruangan tengah muter-muter pokoknya di daerah tengah rumah.
itu noni-noni katanya Belanda dengan pakaian Belandanya persis. Yang di belakang sendiri itu kayak buer gitu loh. Kalau buka di internet ada makhluk yang aneh lah bentuknya, kayak laba-laba. Aku jelaskinnya susah, mungkin nanti nek iso dilebokke ning anu buer itu anu bentuk neraka. Buer. Ya jajal buer pokoknya versi iblis kan nanti muncul loh bentuknya. Buer bentuknya jadi kayak laba-laba kayak, tapi itu kalau katanya orang itu juga di belakang, dan itu udah ngomong 3 orang juga. Itu memang lah yang itu yang siluman katanya loh kok, yang jaga pusaka, atau kalau katanya sih tapi kan kita ya kayak gitu percaya nggak percaya kok. Tapi kalau melihat pengalaman seperti itu kan antara ada dan tiada lah, kayak lagunya Utopia lah. Jadi maksudku yang itu seperti itu. Terus ada yang di dapur wanita di tabung gas. Itu yang bikin saya mulai saat itu nggak pernah bikin Indomie sampai sekarang malam hari. Biasanya tak lakoni sampai saya ini ngejak uang ngepas. Sekarang kan saya sudah menikah, ngajak istri, tapi maksudnya istriku yang ngerti, dan dia lah sebenarnya paling banyak banget harusnya itu istri saya, dan itu karena dia sensitif kok, bener-bener kayak gampang kesurupan dan lain-lain juga pada saat itulah. Intinya setelah itu 3 orang ini kan ngomongin hal yang sama nih, berarti menurut saya ini benar. Valid. Kenapa? Karena 3 orang ini tidak saling mengenal. Jadi kalau satu kumpulan kan iso itu semua settingan toh. 3 orang ini tidak satu kumpulan, tidak saling mengenal, dan saya menemukannya di tempat yang berbeda-beda gitu loh. Lah, ini udah selesai kok tentang saya dan rumah saya. Sampai suatu saat kok saya bertemu sama orang sudah meninggal, beliau almarhum. Kebetulan itu kita kan dulu kan ada Gama Sorlem kok. Gabungan maklar ngisor wet pelem. Jadi maklar gitu tongkrong nih ngisor wet pelem, nanti mobil dan lain kumpulan. Ya itu satu untuk silaturahim aja, tali silaturahmi, kumpulan, dan mencoba latihan menghasilkan uang lah, kan membangun relasi lah ku. Lah suatu saat ini ada temanku yang kenal sekarang ya lagi udah pindah juga. Nah ini ya termasuk salah satu sahabat saya di masa dulu. Lah dia itu sekarang pindah Bandung, maklar mobil. Nah ini ngomong-ngomong ada sama beliau yang intinya pergi, saya dikenalkan nih sama beliau yang saya bilang udah almarhum yang sekarang ini. Namanya Pak, anggapnya Pak Y lah namanya. Pak Y. Loh, omahmu ndi le? Loh, omahku anu Pak, alamatku tak sebut ki. Loh, kuwi omahmu ya. Sik, den buka dompet to, ditokke KTP nih, podo plek tuh. Ternyata dia jadi gini, rumah itu kan bekas pejabat besar, dibeli mbak seniornya bapak saya. Terus tidak dipakai, yang pakai dia. Selama ini terus dibelilah, terus tidak dipakai lagi 3 tahun 4 tahun, 5 tahun 6 tahun udah nggak dipakai lagi, dibelilah karena nggak dipakai sama bapak saya di tahun 2000. Lu kira rumah aku bening kono gini, langsung tak tanggap Mas. Nggak tenan Pak, Joko jangankan kamu, pembantu saya itu seminggu sekali pasti ganti. Dan katanya itu epic banget kok. Bener-bener pembantunya itu bisa ngelihat sandal jalan marani deknen. Sandalnya jalan tak sandalnya, jadi mamanya kan sandal, kan seminggu sekali ganti. Itu yang cerita beliau yang sudah meninggal ini. Aku seminggu pasti ganti pembantu dek, pasti. Sama makanya nih aku rame-rame. Jadi dia maklar mobil besar, dagangannya banyak, terkenal pada. Jadi anak buahnya banyak yang terus sana dan lain-lain. Sandalnya jalan, jadi sandal jalan tuh bukan nyeret loh, ngangkat. Jadi kan, saiki nek kamu lihat pamane ana sandal, terus marani kamu, wah edan aku nek di posisi kui, mungkin lumpuh layu. Ora, aku mungkin iso ora melayu aku, lumpuh layu aku kok. Positif dengkulku ora gerak, kekunci nganggo kunci Inggris lho, sing KW, nek sing asli. Di situ dia cerita lagi terus. Banyaklah keanehan-keanehan, yang anaknya sering diganggu, yang istrinya jadi 2. Jadi maksudnya ning kamar ono ngene bareng ning dapur ono. Bareng balik ning kamar meneh to, sing asli sing dapur ning kamar bukan. Memang di situ agak anu kok. Terus kayak ini dari satpam juga, ini relate, tapi satpamnya udah meninggal. Jadi pernah malam-malam lewat depan rumah. Terus ada bapak saya. Ngerokok. Pak, disauri kan. Besok tak, bapak balik tuh. Kan tadi saya cerita bapak saya dinas di luar kota pula ya. Loh, ora lah. Mau bengi ana bapak ngerokok. Lah wong lanang tuwa ning ngerokok sapa nek bapak? Ning omah sapa? Kan cuma saya sama pembantu. Berarti saya cuma berdua gitu loh. Loh ndak ada, mau aku urung balik dan pada saat itu dugem coy. Pada saat itu.
jam 2 apa jam 3 terus sopo, dan itu relate, masih bukan relate, real dia melihat. Kan jadi kan agak di bukit bangunnya rumahku. Jadi dari atas ngeliatnya berandanya apa halaman depannya. Jadi rumahnya itu tanjakan banget gitu loh, bukan tingkat tapi memang tinggi karena di atas bukit gitu. Atau kan dari bawah gini. Dia di halaman depan, pintu depan masih ya relate ya, masih real bales sih. Yang nyapakan Pak, ya, dan itu masih ngerokok loh gini. Wah, nah itu langsung, intinya menurut saya dengan sebenarnya kalau di rumah banyak banget kok. Dan bisa tak ceritain ada bayi yang nangis terus ternyata jari ini adikku ada yang bisa melihat, adik sepupu, ada yang bentuknya jelek disuruh ganti baju, masa diganti bentuk tuh nggak nangis lagi bayi ini. Jadi orang berkunjung gitu loh, maksudnya orang berkunjung bawa bayi gitu loh. Ya makanya kalau saya dibilang nggak percaya, tapi kalau rumah saya memang saya akui ngeri sih kok. Makanya saya termasuk sangar nih, bertahan. Soalnya saya nggak ada rumah lain. Jadi memang the power of kepepet tuh hebat sebenarnya. Itu ya kok yang kalau yang kedua seperti itu sih mungkin. Jadi intinya adalah memang kenapa saya membawanya mungkin terkesannya tidak medeni. Percaya pemirsa, ketika itu terjadi di saya di detik itu, muka saya nggak kayak gini yo. Yakin muka saya nggak kayak gini. Itu kok. Baik, cerita yang kedua. Kan ada banyak nih. Banyak ini. Jadi variatif, nilainya berkisar dari 6,5 sampai ke 7,5. Alhamdulillah variatif. Banyak kalau di rumah memang. Wah kayak gitu ceritanya. Harusnya mungkin satu episode khusus ngeri. Rumahmu wae. Bisa kok. Aku bahkan narasumbernya bisa tak datangi semua aku. Jadi bisa mendawaki episode karena banyak yang ngalami. Narasumbernya iki tapi sing kelihatan toh, bukan. Ya, maksudnya saya ngalami. Iya, saya ngalami. Saya kesurupan ya masih ada. Tiba-tiba kamu kesini mbak botol kan enggak lucu. Gosok keluar ini narasumber. Nah itu benar kok. Memang rumah itu cukup epic. Ya mungkin diagendakan nanti ya episode spesial rumah gombel. Rumah gombel. Legend juga. Boleh. Itu nih dari tapi kok konangan ya. Enggak apa-apa. Oh, ya gampang kok. Kan besar daerahnya. Jadi nek tak rebuk kan tak ngerti anu nih. Maksudnya itu nek aku nggih naik gombel ngono iki iso ketok rumahmu ra sih? Apa setelah pom bensin kok. Oh. Langsung belok kiri. Cetoro iki. Ora masalah, sing ngerti kan cuma wong Semarang. Siap. Oh, daerah sana. Tapi ketok saka pinggir jalan ngono. Pinggir jalan kalau dari tol yang sana, yang arah Undip, rumah saya kelihatan. Yang mau keluar Undip. Oke. Oh, iya. Wero. Oh, gitu. Oh, iya. Dhuwur sih. Ya dhuwur kowe daerah dhuwur. Oke. Ya. Nanti diagendakan episode khususnya ya. Mungkin ada foto-foto bisa membahas. Boleh. Ada enggak punya? Foto apa kok? Ya kayak penampakan apa-apa. Kalau foto penampakan enggak sih. Karena kita di rumah kan enggak mungkin foto-foto sembarangan. Foto rumah misalnya. Oh, bisa. Pas kamu pas selfie mungkin ada. Foto apa? Kalau itu pernah ada kok, tapi coba tak cari lagi. Pohon mangga boleh kok. Foto nganu apa sing Spiderman-nya tadi. Si laba-laba gini belakang ini di ono kan. Boleh nanti. Bahkan ada satu narasumber mungkin kalau memang kedepannya seru itu yang enggak mau agak mikir 2000 juta kali kalau ke rumah lagi. Tapi masih mau. Oh iya. Kejadiannya ngeri nih itu kok. Motor, ini tak cerita sedikit lagi aja kok. Ini karena menurut saya ini epic. Kita nongkrong bareng kok di depan, pulang akhirnya sama-sama di depan rumah maksudnya. Pulang bareng-bareng, motornya dia tuh baru kok. Baru grace lah dan aman lah intinya. Pulang sampai di situ memang ada menuju pintu keluar itu ada sebuah tanjakan yang dulu di situ pernah bukan katanya sih bener karena yang ngomong orang banyak. Kan kalau pembangunan tuh pasti ada bedeng tuh. Tukang-tukang dulu bedeng-bedeng sing bangun. Nah, sampai rumah sementara sampai kan akhirnya buat warung biasanya istrinya apa buat makan anaknya yang itu pernah terjun karena agak jurang gitu loh, agak tinggi sekitar 15 meter. Meninggal di situ memang terkenal angker. Satpam pun sering ngomong pada saat itu ada keranda terbang versi mereka lah dan lain-lain lah. Motor itu kita berenam kok. 4 motor. Cuma motor dia yang baru ini yang mati di tanjakan kok. Kita akhirnya berhenti semua, kita dorong, kita surung. Pas keluar dari perumahan saya, motornya nyala dengan normal, dimatiin, dimatiin sampai sekarang pun normal motornya, nggak ada masalah. Di detik itu mati dan nggak bisa disarter. Itu taman pet. Makanya aku bilang wow, menurut saya, itu bagi saya paling menakutkan kok karena saya di TKP dan aku tahu histori tempat itu kan jadi wah, ini rak beres. Jadi seperti itu sih.
Wes itu sih kok. Tambahan yang menurut saya ini nek saya pribadi memang makanya percaya nggak percaya pemirsa. Boleh kita nggak percaya tapi kita harus menghargai lah karena memang hal seperti itu menurut saya tidak bisa dijelaskan secara logika tapi memang bisa nyata karena saya percaya kita kan dari universe galaksi, kita kan dari galaksi Bima Sakti, sedangkan dijelaskan tuh berbagai macam galaksi ada gitu loh, dan lebih banyak. Jadi menurut saya kehidupan bahkan alam lain tuh menurut saya pasti ada. Jadi waspadalah. Berarti Dokter Strange bener loh. Nek menurut saya ono kok, tapi mungkin kok ngono bentuke lho dengan kearifan lokal dia. Ini loh. Baik, berarti ini sekarang cerita terakhir ya, yang cerita terakhir. paling medeni. Nah, nek ini medeni banget sih kok. Nek menurut saya kok, karena saya enggak mau lagi dan itu jadi bapak saya itu pernah tugas waktu saya kecil tuh di daerah Sulawesi Tenggara. Sultra, namanya lebih tepatnya di suatu daerah yang namanya Kabupaten Muna. Muna itu Raha, ada jadi nyebrang pulau lagi. Kan pulau Sulawesi kan bentuknya kayak huruf K. Sulawesi Tenggara itu yang di K-nya kaki di sininya. Lah, ini pulaunya yang misah itu ada Pulau Buton sama Pulau Muna. Ini misah dari K-nya lagi juga ada pulau sendiri. Di situ lah kan kita dapat rumah dinas nih berarti kok itu tahun 96, 95, 95, 6, 7, 8, 9 lah 96, 97, 98, 99 lah antara maksudnya tahun-tahun itulah. Aku lupa tapi lebih tepatnya sampai tahun 2000 tapi 3 tahun kok. Berarti kemungkinan di tahun 97-an ya kemungkinan. Wes itu rumah dinasnya aku full dari kayu. Jendelanya besar-besar kayak lawang sewu yang kotak. Pintunya ya kayu yang seperti itu yang enggak pakai plafon kok, jadi langsung tembus langit atap jadi tinggi-tinggi gitu loh kok. Pintu Belanda dan itu di pagar kayu dan lain-lain lah. Itu memang menurut saya segitiga setan sih, segitiga emas karena di pertigaan itu sampingnya ada rumah kepala dinas kesehatan, sampingnya rumah sakitku. Jadi ini kan rumah dinasnya bapak, rumah dinas kepala kesehatan, rumah sakit. Rumah sakit kan besar nih kok, pasti kayak gini. Lah di rumah kita kan ke belakang-belakang gini. Di belakang-belakang rumah kita ini ada space memang, ini rumah sakit kan segini, ada space memang lahan kosong. Jadi kebun gitu loh, memang kebun di antara itu udah rumah saya itu persis sampingnya itu belakangnya memang kamar mayat. Jadi ya memang agak jauh tapi hampir 30 meteran 20 meteran masih kan ini kan ada kebunnya gitu loh. Tapi itu langsung memang kita itu kamar mayat memang ibarat kata kui kamar mayat gitu loh. Masa kita tahu dengan space yang agak jauh ini. Lah habis itu ini yang saya ceritakan jadi memang ceritanya ngalamin pada saat itu adalah yang intinya bisa bahasa kasarnya maksudnya yang membantulah di rumah gitu loh kan ada yang membantu di rumah bibi gitu loh jadi bibi dan ART kita karena ada tiga itu karena sebenarnya satu tapi adiknya kan ikut sekolah jadi kan daripada pada saat itu di desa diikutkanlah di kota gitu loh maksudnya jadi sebareng ya ibarat kata sekalian sekolahin lah gitu seperti itu terus sama masnya, tapi masnya datangnya agak terakhir nih. Lah di situ rumah itu pernah ada, kita kan pernah kerusuhan kok. Dulu pada saat itu tragedinya itu yang mohon maaf saudara-saudara kita Ambon pada timur lah pada saat itu. Rumah itu pernah dilempar molotov loh dan sampai saya di dalam saya ketakutan di depan tuh dijaga banyak orang. Itu dilempar molotov dan lain-lain ndak kobong. Disiram bensin kayu loh. Aku itu ngerti sendiri karena maksud ada yang nyiram bensin diobongin ndak murup iku. Padahal pagar depan disiram murup. Kan ada pagarnya pagar kayu murup. Rumahnya ndak. Dan di situ wah katanya memang kalau menurut kisahnya memang ngeri lah intinya. Tak cepetin aja kok. Ini menurut saya memang tidak panjang tapi memang ngeri. Jadi kalau bicara tentang sejarah rumah itu ngeri tapi akhirnya pindah lah kok. Setelah 3 tahun kan bapak balik ke ibu kotanya Sulawesi Tenggara ke Kendari. Pindah itu malam-malam kok, packing dong. Bapak itu pemberani kok, nggak pernah namanya rasanya takut sama sekali jadi itu karena tapi seiring berjalannya waktu, pas itu dia merasakan katanya hawa yang sangat nggak biasa. Jadi pas packing itu kayak terus lolongan anjing bukan menggonggong loh melolong kayak serigala gitu tapi kan ada tuh yang melolong kayak gitu tuh feelingnya makin tidak enak. Habis itu
kalau nggak salah kalau bapak bilang itu tapi memang nggak pernah cerita sampai detik ini. Intinya langsung mencolot ke kamar, nggak apa-apa, ini seperti itu. Wah, tapi kan saya sudah ibu si akhirnya cerita intinya itu udah sebenarnya udah ada nggak bener lah ini seperti itu. Udah hari berganti, besok kita semua geser ke Kendari. Yang tidur di situ adalah kakaknya si ART tadi yang paling terakhir. Kita sudah sering kumpul, cuma dia kan datang dan pergi nggak netap. Tapi di hari-hari terakhir pas mau berproses perpindahan itu karena membantu beliau benar-benar sering di situ. Jadi sebulan 2 bulan lah. Nah ini memang ngeri kok. Jadi di rumah itu ada kandang ayam kok. Di belakang gede ada pohon mangga. Makanya pohon mangga percaya nggak percaya deh. Karena pohon mangga itu ngeri. Apalagi sampai gede. Itu pohon mangga dan ini bener. Lah pohon di ini kalau yang di kebun ini ya di kandang ayam ini kok itu semua banyak anggota yang melihat tuh sering ada wanita. Nah, sampingnya kandang ayam ini kan pohon mangga nih, Kung. Akhirnya suatu malam tiba-tiba yang pas pindah ini mati lampu. Lampu tiba-tiba mati. Si kakaknya ini yang cowok yang intinya yang ART ini keluar. Nyalain senternya mati. Loh, kok mati? Ya wis tak nyalain lilin. Dia berpikir untuk tak neng kene wae, paling ini ya ini ahli ibadah kakaknya ini. Maksudnya sekeluarga itu memang kayak pesantren loh, sholat, kenceng ngaji, memang anu lah. Karena dia orang Jawa, karena transmigrasi gitu loh. Walaupun dia di Sulawesi tapi orang Jawa, sekeluarga orang Jawa semua. Akhirnya dia keluar kamar dari arah pohon mangga Pertama cewek dulu ada merah-merahnya, tapi entah berbaju merah apa bersandang merah, tapi pokoknya saat kelebat terus ketawa. Wah, di situ dia bercerita, dia membaca semua surat yang dia tahu nggak bisa bergerak. Dan cewek itu ketawanya makin banter. Ini tapi diamini, nanti ada pengaminannya, tapi nanti terakhir Terus dari pohon mangga itu dia kan ini kandang ayam, pohon mangga, jadi dia sedikit beralih ini. Dari pohon mangga itu keluar sesuatu yang sangat besar, mungkin tingginya sekitar 5-6 meter, datangin dia Matanya itu besar merah, selepek piring teh itu lidahnya menjulur keluar, terus ada taringnya katanya berbulu. Nah mungkin menurut saya itu yang dikatakan genderuwo mungkin loh, karena kalau penggambarannya seperti itu, makin besar makin dekat kayak dipeluk, dia nggak bisa apa-apa sampai nangis katanya sampai nangis, akhirnya dipeluk, masih mau dipeluk dia gimana, pokoknya terakhir sampai sempat nggak kayak di Smackdown ini loh, sampai nggak bisa napas, dia membaca sampai dia pasrah sama Tuhan. Habis itu intinya hilang semua, dia semaput. Dia bangun sekitar katanya 10-15 menit, dia lari ke penjagaan. Jadi kan di situ ada kantor polisi juga Jadi rumah dinas kesehatan, rumah sakit, Kapolres. Polres. Jadi dia jaraknya ke Polres sekitar 30-50 meter lah naik jalan kaki, tapi jalan kaki gitu. Lari lah, kan saya bilang tadi ada pengaminnya. Pengaminnya itulah anggota-anggota yang di sana yang diajak ngomong itu. Jadi intinya tidurnya di pos, mulai dari saat itu tidurnya di pos, nggak pernah mau di pos penjagaan. Nek kita ke Polres ada pos penjagaan depan lah dia tidur di situ sampai 4 apa 5 hari. Terus kalau pulang itu minta tolong bantuan polisi. Jadi nek akhirnya pindahan lebih dipercepat lah, dan rumah itu nggak pernah dikosongkan lah. Menurut saya ini yang paling menyeramkan, karena penggambaran di situ polisi yang bercerita pun yang disambati itu berceritanya dengan ketakutan. Maksudnya intinya dia kayak aku tahu loh rasane iki, karena kayak ini dia nggak main-main. Jadi menurut saya di situ kenapa saya bilangin saya jadikan cerita terakhir, karena pun saya detik itu merasakan kalau saya jadi dia. Yang ini memang bukan pengalaman horor saya, tapi kan itu di rumah yang saya biasa huni, yang saya tahu juga pernah di situ saya melihat yang kayak dibakar nggak mempan. Tapi saya bisa bayangin kalau itu saya mungkin ya nggak bisa lumpuh kok, saya nggak jalan. Masih dia dengan segala kekuatannya yang biasa melakukan peribadahan, mengaji kenceng aja nggak bisa apa-apa, apalagi saya yang remahan peyek ini kok. Makanya kalau menurut saya itu yang paling saya kenang, karena memang rumah itu medeni kok, yang terkenal. Lah kalau tanya lagi yang bapak tadi ada nggak ada, di rumah itu juga banyak. Yang ngelihat ibu-ibu, yang anggotanya ibu saya, yang intinya kalau lupa ya, padahal bapak pasti nggak di situ, ya pakai baju Jawa kayak gitu katanya ini. Jadi maksudnya kalau hal yang seperti ini, jadi kalau tadi kan saya pernah bilang kemarin sama Koko, cerita horormu apa? Nih aku akeh, tapi lantaran mungkin aku takut
mental health issue tak gawe guyon jadi intinya gitu loh Mas. Karena nek tak bateki beneran kayaknya memang medeni sih. Soalnya kesehariannya juga rumah di situ. Jadi aku selalu mencoba berpositif thinking untuk Allah iki guyon, dono iki dono warkop. Kentir gara-gara. Mungkin. Dan akhirnya ya relate-nya ke sarang saya adalah saya enggak jadi sensitif sekarang. Oh. Tapi saya baru ingat, saya mungkin enggak sensitif karena saya sendiri. Jadi kayak saya lihat ada setan pasti nih kalau orang umum ya. Enggak nih. Iki bayangan HP ini Korean mau diproyeksikan. Terus memang tak gawe ngono nanti aku setelah lewat ketok sih setan. Tapi sudah aku melewati tempat itu gitu loh dan melewati hari itu. Ya ditolak terus. Kira-kira seperti itu sih pengalaman hidup yang horor. Makanya memang horor di sini saya terima kasih ya karena ini kesempatan kita kadang kita mau cerita sharing tentang horor tuh takut karena satu dipikirnya lebay. Kedua dipikir itu double. Ya mungkin ono double, tapi kan double itu dua. Bohong itu dua. Kita yang berbohong atau setan yang berbohong kita. Maksudnya dia benar setan atau koncone ngerjani kan kita tidak tahu ya. Jelas kita melihat peristiwa gaib seperti itu. Karena sharing seperti ini menurut saya penting kok. Karena kenapa? Untuk saling membelajar gitu. Kayak contoh nih ada temen yang sharing ke gunung, jangan kencing sembarangan, manuke pindah kene. Mamane ngono kan itu kan buat kita untuk tidak kencing sembarangan gitu loh. Makanya terima kasih nih Horor Des nih. Terima kasih semua. Mantap ini. Oke, aku setuju. Ini yang paling serem tak kasih nilai 8. Horor Des. Ya dulu wedok. Horor Des. Druwo disikap wah berhak. Aku semaput dan mungkin bangun lari ke pos penjagaan ora iso. Aku juga ngesot. Lo kita tahun segitu rano handphone nih. Enggak ada. 97. Itu pindahnya 99 lo. Nah iya masih 90-an. Aduh. Deni iki Mas Yan wah. Horor Des. Tapi ya untung tidak kenapa-kenapa ya. Tidak kenapa-kenapa. Sampai sekarang sudah jadi keseharian juga. Sudah jadi keseharian. Masih di Gombel ya sekarang? Kalau di Gombel masih. Ya, masih. Masih. Berarti kan masih sering. Saya mencoba berfrekuensi yang sama. Jadi kalau beliau melihat saya, oh ini bangsaku. Jadi makanya saya agak kendir ben. Jadi podo setan nih. Nanti wes ojo dibedoni iki setan mbek setan komunikasi. Ora lah kan energinya udah bersatu. Dadi nek meh muncul, walah iki setan kok. Petan. Paling nek ketemu siap senior ngono. Tos. Asih. Oke, thank you ya. Siap, siap. Dia mau promo apa? Ada yang mau dipromoin? Kami tanya-tanyain, kami kasih waktu ngomong apa. Boleh sih, saya promo aja sih, promo mudah-mudahan Horor Des makin besar aja. Terima kasih sekali ini. Soalnya saya yakin ini adalah bibit-bibit unggul untuk selanjutnya. Mantap. Pokoknya 2024 milih yang enggak ada di pilihan aja. Ya jangan bilangnya kentir 2029. Tunggu 2029. Oke. Baiklah, gitu aja. Thank you lagi sekali lagi. Terima kasih. Kita akan agendakan episode khusus Rumah Gombel ya. Boleh. Ngatur tanggalnya dulu. Kita nanti ngomong habis ini. Sampai habis ini mungkin off the record aku tekon cerita-cerita. Seru. Omae seru. Gitu aja. Oke, sip. Sampai jumpa di Horor Des. Nah kalau tadi kita sudah dengerin ceritanya Kentir ya, lumayan horor ya, nilainya tadi 6,5. 7. Oh ya 7, 6,5 sama terakhirnya 8. Horor Des. Horor. Menurutku memang ya horor lah ya kalau sampai bisa lihat gitu. Dan sekarang waktunya segmen kita berikutnya yaitu Monster of the Week. Kita lagi kepikiran untuk membuat Monster of the Week ini jadi episode tersendiri. Tapi nggak tahu nih masih. Ya, skemanya enaknya piye? Coba dikasih saran teman-teman. Mungkin Monster gitu. of the Week ini bakal kayak gimana enaknya, jadi bagusnya gimana, apa mau dipisah sendiri? Mungkin ada saran-saran boleh tulis di komen bawah. Dan hari ini yang jadi giliran kan aku dan berhubung aku kan semi wibu gitu ya. Jadi kita akan menemui monster yang berasal dari Jepang. Yang menurutku kalau kamu main game-game dari Jepang itu lumayan sering ketemu sama ini harusnya. Kayak kalau main Persona misalnya atau main Nioh, Onimusa, pokoknya game-game yang berbau-bau Jepang itu mestinya sering ketemu sama ini, terutama yang settingnya di masa lalu ya. Yaitu monster kita minggu ini adalah Karasu Tengu. Nah, Karasu Tengu ini salah satu yokai atau monster Jepang itu yang umurnya paling tua karena tulisan pertama yang berkaitan dengan Karasu Tengu itu bilang itu ditulis di abad ke-8. Wah.
Jadi dari abad ke-8 orang sudah menulis, wah ada Tengu nih. Tengu. Dan Tengu ini Itu memang sering catatan militer, yang nyatet militer loh. Karasu Tengu ini katanya adalah manusia tapi bukan manusia, burung tapi bukan burung, anjing tapi bukan anjing. Jadi tangannya itu tangan manusia, kepalanya itu kepala anjing, tapi dia punya sayap dan dia juga bisa terbang dan juga bisa jalan dengan 2 kaki. Karasu Tengu. Selama ini aku mikirnya Karasu Tengu itu padahal kayak burung gagak. Mukanya gitu. kayak burung. Tapi ternyata yang burung gagaknya tuh sayapnya. Jadi sayapnya tuh sayap gagak gitu loh. Mukanya hitam, malah muka besar, anjing gitu. gitu. Nah, si Karasu Tengu ini itu adalah jenis dari Tengu. Nah, Tengu ini katanya di Jepang terakhir kali disensus sama ahli spiritual Jepang. Itu jumlahnya mencapai 148.000 Tengu. Dan tersebar di gunung-gunung di Jepang. Karena ini tinggalnya tuh di gunung. Ya, aku nggak tahu lah sensusnya piye, nggak tahu lah. Ya. Nah, di gunung-gunung itu Tengu dan tiap gunung itu ada klan Tengu tersendiri. Nah, tapi Karasu Tengu ini bukan mengacu pada suatu klan tertentu, tapi mengacu kepada jabatannya mereka. Jadi Karasu Tengu ini ibaratnya adalah kalau dicatur itu pion. Berarti yang jadi dia foot soldier, jago perang, dia bisa pakai pistol, bisa pakai pedang, bisa pakai tombak, pokoknya dia ini prajurit lah. Prajurit depan, tapi bisa dipastikan dibandingkan semua umat manusia, dia ini lebih jago. Walaupun dia cuman prajurit gitu aja. Lah bisa terbang kok. Iya tuh ya, dia powernya macam-macam. Bisa terbang, bisa nembak, bisa shape shifting loh. Jadi dia bisa berubah-ubah. Jadi ini si Karasu Tengu ini sering juga menyerang orang-orang yang naik gunung atau yang tinggal di gunung ketika sendirian atau lagi belajar ini loh meditasi. Calon-calon Buddha gitu loh. Calon-calon biksu yang mau jadi biksu tuh sering diganggu sama Karasu Tengu ini, dibikin nyasar, dirampas sama mereka, diterbangin terus dipindah ke tempat lain biar nyasar, atau mereka berubah bentuk mungkin jadi wanita seksi untuk menggoda si calon biksunya ini dan macam-macam. Bahkan ada beberapa Karasu Tengu yang punya ilmu untuk menyebabkan wabah penyakit. Jadi mungkin COVID itu di Jepang. Jadi dia powernya keren banget lah. Dan dia sangat-sangat protektif sama wilayahnya dia ya. Jadi kalau lo masuk ke wilayahnya dia, maka dia protektif nih. Wah ini ngopo ki menungso teritorial banget jadi. Teritorial banget. Nah gimana kalau kita ketemu? Terus caranya menghindari si Karasu Tengu ini gimana biar kita nggak mati, biar kita nggak ditusuk tombak, biar nggak dibawa terbang. Yang pertama, ketika kamu tinggal di sebuah area yang kayaknya lagi wabah penyakit nih disebabkan oleh Karasu Tengu gitu. Pindah. Solusi paling benar adalah pindah. Tapi kalau ternyata ada Karasu Tengu yang sudah menarget kamu, ya mendingan kamu siap-siap nomor dokter terdekatmu, dokter kepercayaan, karena kalau kamu diserang nanti biar si dokter ini bisa langsung segera mengobati. Kena wabah berarti udah. Terus? Katanya untuk mencegah juga kalau kamu naik gunung yang dicurigai adalah sarang tempatnya mereka, ya lu harus menghormati. Ya mungkin nggak pipis sembarangan atau ya kayak standar-standar naik gunung yang biasa orang-orang sini juga menerapkan jaga kan. Jaga sopan santun, nggak buang sampah sembarangan, jangan buang macam-macam gitu. Bahkan katanya kalau kamu beruntung itu bisa juga kamu diculik sama Karasu Tengu tapi malah diajarin ilmu. Karena itu terjadi di tahun 1806. Lengkap ya hari ini. Aku nih golek lengkap loh, enggak kowe. Maafkan saya, Bu. Nah, orang-orang di desa di Gifu prefektur di Jepang itu menemukan ada seorang anak kecil berusia 15 tahun. Laki namanya Jugoro. Tiba-tiba hilang. 3 tahun kemudian umur 18 tahun dia balik lagi ke desa. Enggak ngapa-ngapain, sehat walafiat, tapi dia jadi jago nembak. Dan ini dia bilang aku dilatih sama Karasu Tengu. Jadi murid privatnya Karasu Tengu. Gitulah. Karasu Tengu ini punya nama lain ternyata Garuda. Jadi Garuda itu Garuda tapi yang versi Jepang loh ya, bukan Garuda di sini. Garuda itu kan manusia berkepala burung Raja Wali kan, Garuda. Nah ini tuh ternyata mirip dengan Garuda karena ini kepercayaan ini tuh dibawa ke Jepang oleh pendeta-pendeta Buddha. Garuda itu, nah terus di Google Translate dari Karasu Tengu. Garuda ki kayak di Street Fighter ada tuh.
Ada zaman biyen. IX sing Street Oh, sing Fighter IX. IX enggak penting lah. Itu enggak canon itu, enggak canon. Oke, jadi itu ya. Oke. Untuk Monster of the Week kali ini adalah Karasu Tengu. Fotonya tentu udah banyak lah dari tadi udah ditunjukin. Oke, gitu aja. Sekali lagi bisa ngirim cerita horor ke Instagram @horror_des S-nya 3 atau bisa komen-komen YouTube dan Spotify DM kita. Instagramnya itu buat apa, Bang? Buat kirim cerita bisa. Mau janjian mau ngobrol kita di sini boleh. Mau ada foto-foto kirimin boleh juga, nggak apa-apa. Baiklah. Ya. Gitu ya. Jadi jaga kesehatan baik-baik. Ya, minum jangan air sampai yang banyak. kena Karasu Tengu. Jangan dehidrasi. Dan kalau naik gunung jaga sopan santun. Jaga sopan santun. Oke. Di sini Popo Kusen. Di sini Sableng. Tetap di Horror Des.